Pemirsa, pada Jumat 4 Juli lalu, sejumlah artis menghadap Komisi 1 DPR. Mereka datang untuk dengar pendapat. Dengan menjamurnya media hiburan dan juga infotainment di televisi, membuat para artis tersebut menjadi resah. Mereka tidak dapat lagi bersembunyi dari kejaran wartawan termasuk dalam hal privasi. Pertemuan antara anggota Komisi 1 DPR dengan artis itu bertujuan untuk memantau media massa sejauh mana perlakuan media massa terhadap artis. Tapi di balik curahan hati, cukup lumayan bagus supaya mereka termotivasi. Kebetulan dekat rumah tuh di Pondok Indah kan ada apa tuh, Pondok Indah ya, red line itu kan. Jadi kita sempetin ke situ. Jadi bukan ngenalin anak-anak saya akan kebut-kebutan gitu lah, bahwa this is sport gitu lah. Dan ada memang yang saya lihat ada umur 9 tahun tuh kejuaraan rally itu ada yang menang dan kenalan sama Aurel. Jadi seneng banget dia gitu. untuk menyelenggarakan acara semewah itu tentu saja memerlukan biaya yang besar. Saya mah gitu ya, ada satu ini buat DP, ada sekian buat DP ini, ada 20 buat bayar tenda gitu aja. Nggak ada persiapan khusus gitu lah. Jadi ya sedapatnya aja gitu. Kalau saya menafkahi anak-anak saya dengan rezeki halal karena saya bekerja keras, ya itu sah-sah saja gitu loh. Jadi Anang bilang ya udah diniatin gitu lah. Anang saya rasa juga dia nggak punya hak penuh untuk melarang saya memanjakan anak saya gitu loh ya, karena otomatis naluri perempuan pasti mau manjain ya gitu. Tapi samping itu ada janji-janji gitu loh. Ada janji-janji di sini Aurel harus naik kelas gitu loh. Aurel harus dapat ijazah gambar kayak gitu. Aurel harus udah mulai kenal Ikro gitu. Pada acara itu juga terpampang beberapa merek produk. Apakah Krisdayanti dan Anang memakai sponsor untuk menyelenggarakan acara tersebut? Kayak relief gini emang identik sama itu ya, dan kayak bawa apa, go-kart ke sini itu juga kalau nggak karena ya persahabatan saya sama yang tadi red line itu juga ya mungkin sulit juga karena itu kan sebetulnya takut itu kan ada olinya asli, tapi alhamdulillah tadi banyak yang mau foto gitu, jadi punya kenang-kenangan gitu. Meskipun pesta tersebut ditujukan untuk anak-anak, namun banyak juga orang dewasa yang ikut menikmati kemeriahan acara. Aku menikmati waktu itu. Kalau Aurel mungkin dia besok bangun pagi ingin cepat-cepat buka kado ya. Kalau saya mungkin besok pagi itu buka buku list tamu gitu untuk nelpon satu-satu gitu loh, karena memang ya ucapin terima kasih karena mereka udah punya waktu untuk datang ke acara ini. Zaman sekarang kehidupan artis begitu mudah dikonsumsi oleh publik. Hal ini tentu saja berdampak pada hubungan antara artis dengan wartawan yang sering menjadi tidak harmonis. Tapi di balik itu semua justru ada beberapa artis yang menjalin hubungan baik dengan wartawan dengan mempercayakan wartawan sebagai orang yang mengurusi bisnis, karir, bahkan kehidupan pribadi mereka. Melihat fenomena seperti itu, lalu bagaimana dengan batas profesi masing-masing? Pemirsa, pada Jumat 4 Juli lalu, sejumlah artis menghadap Komisi 1 DPR. Mereka datang untuk dengar pendapat. Dengan menjamurnya media hiburan dan juga infotainment di televisi, membuat para artis tersebut menjadi resah. Mereka tidak dapat lagi bersembunyi dari kejaran wartawan termasuk dalam hal privasi. Pertemuan antara anggota Komisi 1 DPR dengan artis itu bertujuan untuk memantau media massa sejauh mana perlakuan media massa terhadap artis. Tapi di balik curahan hati para artis ke DPR yang merasa sangat dirugikan oleh pemberitaan media, ada sejumlah artis top yang justru menjalin hubungan sangat dekat dengan wartawan. Ada yang menjadikan wartawan sebagai manajernya, ada pula yang menjadikannya sahabat. Sebut saja artis Niki Astria yang menjalin hubungan baik dengan wartawan senior Remy Sutansyah, Christina yang mengangkat Sujana wartawan Rakyat Merdeka sebagai manajernya, serta artis sensasional Ayu Azari yang mengangkat Andy wartawan bintang milenial sebagai manajernya. Hubungan ini mungkin terdengar sebagai hal yang lumrah di era tahun 80 hingga 90-an. Tapi di era tahun 2000, di mana hampir seluruh media hiburan yang ada menjadikan kehidupan pribadi artis sebagai headline berita, kisah ini terkesan langka. Namun terlepas dari itu semua, bukanlah hal yang mudah menjalin hubungan dekat antara wartawan dengan artis. Karena masing-masing pihak tentu saja harus menjaga ikrar kesetiaan untuk tidak saling mengkhianati. Ada benang merah gitu, kalau
Niki bisa ya waktu itu kamu ngasih tahu ya ini. Ya udah saya simpen aja gitu. Bahwa dia juga bilang, kondisi gua sekarang begini nih Ren, gitu. Oke, terus gimana? Lo mau buka? Gua akan buka, tapi waktunya ini. Oh ya udah gitu. Saya nggak beban untuk menyimpan rahasia. Ya, silakan beritakan Christina apa adanya, jujur gitu loh, tidak tidak mengada-ngada, tidak gosip yang orang Christina tidak mengerjakan apa-apa tiba-tiba diberitakan begini gitu. Jadi Mas Jena sudah termasuk orangnya gitu. Kadang-kadang dia sadis, nggak peduli. Emang bener kenyataannya begitu, biarin aja katanya. Andy bagus juga, Andy banyak mengajari saya untuk jujur. Kalau dulu aku suka, aduh aku nggak mau ini diganggu. Aku nggak mau ini, misalnya aku juga bisa aja menjawab, oh aku nggak mau, itu masalah pribadiku. Tapi dengan bergaul dengan Andy gitu ya, bersahabat dengan dia, ya jawab aja. Bukan berarti kamu harus tegas-tegas, telak-telak bilang saya tidak mau diganggu tentang kehidupan pribadi saya. Tetapi saya lebih luas lah. Lalu bagaimana rasa kepercayaan di antara mereka itu bisa tumbuh? Mas Jana ini aku percayakan bukan sebagai manajer pers aku aja, jadi aku udah anggap sebagai kakak, udah anggap sebagai saudara lah ya, udah ya lingkungan keluarga gitu loh. Apapun Mas Jana tahu lah mungkin ya, semuanya yang di aku gitu loh. Jangankan sama wartawan ya, sama yang sedarah sendiri aja maksudnya gak bisa percaya Mas Raffi apalagi Mas Doi. Sumpe lo. Sumpe. Enggak deh. Maksudnya ya kita hubungannya kan sebatas kayak gimana ya, bukan dibilang sahabat karena kita juga nggak tiap hari ketemu, nggak tiap hari komunikasi, tapi ya kalau ketemu tuh ya mesra aja kayak ketemu kakak, karena kita hubungannya udah dari zaman saya kecil ya, dari umur 16 tahun gitu loh, sampai waktu saya nikah aja dulu ya, satu-satunya wartawan yang saya nangis, yang saya peluk cuma Doi. Kita punya silent commitment gitu yang masing-masing saling memahami. Kita tidak melanggar rambu-rambu itu gitu. Aku tahu benar Andy kalau begini, kamu nggak pernah bilang kamu nggak suka apa, tapi aku tahu kamu nggak suka kalau ini. Jadi ada silent commitment. Kalau orang bersahabat kan bilangnya sama kali ya. Rasanya juga sama mungkin. Kedekatan yang terjalin antara mereka memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya wartawan mengetahui banyak kehidupan pribadi sang artis yang sebenarnya dapat menjadi berita besar di media masing-masing. Lantas bagaimana dengan idealisme mereka sebagai seorang jurnalis dalam hal ini? Saya sebagai wartawan, saya pasti juga harus mewakili itu. Tadi saya punya tanggung jawab 3 ya. Bikin berita yang semuanya tidak ada yang tersakiti, tapi juga semuanya terjawab rasa ingin tahunya, rasa ingin mengungkapkannya. Dari sisi Ayu kan dia yang mengungkapkan kan. Rasa ingin tahunya pembaca dan wartawan juga saya harus wakili. Headline saya sebagai wartawan di media saya juga saya harus bikin yang menarik mungkin supaya media saya dibeli gitu. Dan saya juga headline saya juga saya usahakan supaya Ayu juga dengan headline itu juga merasa tidak terpojokan gitu. Kalaupun dulu pernah ditulis tentang pisah ranjang sayang gitu ya, kayaknya kan bombastis banget gitu, tapi di dalamnya juga isinya ada penjelasannya gitu, Berhubung temen. Idealis saya tuh sebenarnya lebih gini loh Mbak. Bagaimana saya bisa memberitakan sesuatu peristiwa kepada publik dengan tidak membohongi publik. Niki ini kebetulan gini loh, karena saya dekat, dia bilang kayak kasus dia, gua akan buka tapi ada waktunya. Ya udah saya tunggu waktunya aja gitu loh. Itu aja pokoknya. Begitu ada waktunya dia memberikan kepada seluruh wartawan, saya juga kebagian. Tinggal kan sebenarnya bagaimana kalau saya pribadi sebagai wartawan tinggal angle-nya aja. Saya sebagai wartawan artinya tidak bisa barangkali bukan dibeli, tidak. Saya sebagai wartawan tetap sebagai wartawan yang bekerja sebagai ya harus profesional gitu. Ketika Christina misalnya ada berita yang tidak bagus misalnya, saya berkewajiban juga untuk menulis. Menurut para artis dan wartawan ini, hubungan kedekatan mereka itu lebih banyak memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak. Aku nggak lihat keuntungan atau kerugiannya, tapi kedalaman dari persahabatan kita. Itu yang mungkin menguntungkan dari persahabatan kita, karena kita punya kedalaman yang sama dalam bersahabat, dalam berteman, dalam memandang sesuatu gitu. Jadi mungkin itu ya yang nilainya tuh value-nya di situ. Dia tahu banget saya, dia tahu sifat saya, dia tahu kepribadian saya seperti apa gitu loh. Maksudnya prinsip-prinsip saya seperti apa, dia tahu banget gitu loh. Jadi saya bilang, Bang Remy, saya begini kira-kira bagaimana? Oke Nick, begini aja, bla 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 gitu loh. Karena sebetulnya kan harusnya kalau dulu nih sebelum ada infotainment zaman dulu ya, artis dan wartawan itu mereka
nggak saling kerjasama gitu. Mereka adalah partner gitu loh. Yang diuntungkan oleh saya gini, ketika saya mengetahui gosip Christina, saya dapat informasi utuh dari Christina. Artinya dia sepotong-potong gitu loh. Jadi bukan gosip, jadi benar-benar utuh gitu loh. Artinya itu yang kita beritakan. Jadi yang benar itu gitu loh.